Seperti yang sudah pernah saya informasikan ya, secara awam maupun secara spiritual, yang paling rumit itu adalah tetap berwahyu pancalaku ketika perubahan-perubahan hidup itu terjadi. Karena jika tidak, sudah pasti akan terkecoh, bahkan bisa terjebak di dalamnya. Karena di dalam laku murni menuju suci, ada dimensi yang paling rawan, bahkan berbahaya. Terlebih lagi, kita sudah berhasil menyelesaikan laku murni menuju suci kita dan melanjutkan ke laku suci menuju abadi. Bisa dipastikan ranah dimensinya semakin rawan, bahkan semakin berbahaya. Ranah dimensi apakah itu? Dan saya sudah menginformasikan terkait ini, yaitu ranah dimensi kasukman. Nah, ranah dimensi kasukman ini akan semakin dirasakan lebih jelas, lebih detail ketika kita melanjutkan laku murni menuju suci kita ke laku suci menuju abadi. Ini berasa banget. Jadi perubahan-perubahan hidup itu nyata di sini, nyata-nyata terjadi dan nyata-nyata bisa dirasakan enak tidak enaknya. Nah, bersamaan dengan perubahan-perubahan hidup yang terjadi di setiap saatnya, dimensi kasukman atau ranah dimensi kasukman yang sudah kita lalui atau yang sedang kita lalui itu aktif memberikan pilihan-pilihan kepada kita. Dia berperan memberikan pilihan-pilihan kepada kita. Nah, untuk mengantisipasi kejadian-kejadian ini benar-benar dibutuhkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo atau wahyu pancalaku. Jika tidak, bisa saya pastikan terkecoh, bahkan terjebak di dalamnya. Nah, kalau sudah terkecoh, apalagi sampai terjebak, takaran spiritualnya sudah sangat sulit di sini. Takaran spiritualnya sudah sangat sulit, diprediksi sulit, dianalisa sulit, bahkan diajak baik pun akan sulit. Jadi benar-benar dibutuhkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo atau wahyu pancalaku. Ketika seorang
seorang putra kekudangane Rama masih di dalam laku murni menuju suci, masih belum begitu jelas, masih samar. Karena apa? Karena perbedaan antara rasa dan perasaan itu pun masih belum pasti. Sehingga untuk menyimpulkan apakah ini kasukman, apakah ini laku, mengalami kesulitan. Apakah ini gerak hidup yang dikehendaki oleh hidup atau gerak hidup yang dikehendaki oleh empat anasir, itu juga masih samar. Tapi kalau sudah laku suci menuju abadi, setelah manekung selesai, ini akan nampak jelas. Nyata-nyata teralami perubahan hidup. Rasanya pun nyata-nyata bisa dinikmati. Lah, kalau kita tidak berpedoman, kalau kita tidak berpegang teguh dengan yang dimaksud kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo atau hidup, pasti terjebak di sini. Bisa saya pastikan terjebak, terkecoh. Ini sudah banyak buktinya. Kejadian-kejadian ini sudah banyak buktinya. Makanya saya bisa ngomong. Dan latihan-latihan agar supaya kita tidak terkecoh, apalagi terjebak di ranah dimensi kasukman. Sesungguhnya ini jenengan praktekkan latihannya selama panjenengan manekung. Ada pelatihannya ketika kita sedang manekung. Bentuk pelatihannya apa? Bentuk pelatihannya tidak terpengaruh oleh proses, dan apapun prosesnya kita tidak mau dipengaruhi. Nah, ini kita sudah berlatih di sini. Kesadaran harus tetap berpedoman kepada rasanya proses, bukan mengikuti proses atau merasakan proses. Nah, sesungguhnya di sini kita sedang berlatih memperkuat iman. Kalau bahasa awamnya, berlatih memperkuat iman agar jika sewaktu-waktu kita memasuki ranah dimensi kasukman atau ranah dimensi kasukman yang sudah terlampaui, itu tidak menjebak kita. Karena ketika seorang putra kekudangane Romo selesai manekung, yang artinya selesai pula laku murni menuju sucinya, yang kemudian berlanjut ke laku suci menuju abadi, perubahan hidup akan terjadi secara nyata di setiap saatnya. Nah, antara hidup dan sukma ini beda tipis. Sebab itu sukma pasti tahu kapan hidup itu berubah. Karenanya dia ikut bareng-bareng bergerak. Nah, di tahapan ini benar-benar dibutuhkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Jika tidak, bisa dipastikan tergelincir, bahkan terjebak. Seperti
seperti yang sudah saya informasikan, hidup itu adalah perubahan. Dan perubahan hidup itu terjadi di setiap saat atau di setiap detiknya. Kesadaran adalah gerak-geriknya hidup. Nah, untuk mengenali perubahan-perubahan hidup yang terjadi di setiap detiknya, berarti kita harus update kesadaran di setiap detik. Kesadaran kita harus selalu terbarui di setiap detiknya, karena perubahan hidup terjadi di setiap detik. Lah, perubahan hidup ini hanya ada dua hal, yaitu baik dan buruk. Sedangkan pengertian dan pemahaman baik dan buruk ini perkara sudut pandang. Kejadian perubahan hidup hanya ada dua hal, yaitu baik dan buruk. Sedangkan baik dan buruk ini perkara sudut pandang. Lah, kalau kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kita di sini ndak kuat, kita tergelincir, pasti bisa saya pastikan akan tergelincir, bahkan terjebak. Karena apa? Karena tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mengetahui mana perubahan yang menguntungkan, mana perubahan yang merugikan. Kalau kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kita lemah di situ atau tidak terupdate di setiap detiknya, nah kejadian ini akan nyata-nyata kita alami. Nyata, kejadiannya nyata, rasanya pun nyata. Saya kasih penggambaran. Ini bentuk-bentuk perubahan hidup yang pasti akan panjenengan alami nantinya. Bahkan sekarang panjenengan sesungguhnya sudah mengalami. Hanya saja kesadaran panjenengan masih belum 100% bisa menyadari perubahan-perubahan tersebut. Lambat laun panjenengan pasti bisa menyadari detail jelasnya perubahan hidup yang terjadi di setiap saatnya. Saya kasih contoh. Saat ini panjenengan baik. Saat ini panjenengan berpikiran baik, berhati baik, bersahwat baik. Belum tentu beberapa detik kemudian panjenengan masih tetap berpikir baik, berhati baik, bersahwat baik. Bisa jadi beberapa detik kemudian panjenengan berubah menjadi berpikir buruk, berhati buruk, bersahwat buruk. Ini juga sama-sama perubahan hidup. Tapi kalau kesadaran kita lemah, kesadaran kita tidak kuat, panjenengan akan melakukan kejahatan-kejahatan itu. Panjenengan tidak ngerti bahwa yang namanya kejahatan itu merugikan, bahwa kejahatan itu menyakitkan, merusak, bahkan membunuh. Panjenengan nggak bisa menyadari itu. Kalau kesadaran rasa cinta kasih sayang Romonya lemah atau tidak terupdate di setiap saatnya, seperti halnya hidup yang selalu update di setiap saatnya. Ketika hal ini terjadi, suatu ketika pikiran panjenengan atau hati panjenengan atau sahwat panjenengan bergerak, bantah tuh wong edan baku, hianati tuh wong edan baku,
benci itu wong edan baku. Karena panjenengan tidak bisa menyadari mana yang membangun, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang meruntuhkan. Panjenengan pasti akan membenci saya, membantah saya, mengkhianati saya. Kalau sampai kesadarannya lemah. Semua putra kekudangan Romo akan mengalami, menghadapi, merasakan perubahan-perubahan hidup secara nyata yang terjadi di setiap saatnya. Dan sekali lagi dibutuhkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo yang sangat super kuat di sini. Jika tidak, bisa saya pastikan tergelincir, bahkan terjebak. Karena apa? Karena kalau kesadaran rasa cinta kasih sayang Romonya lemah, tidak terupdate, panjenengan tidak bisa menyadari mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang menyakiti, mana yang tidak, mana yang membangun, mana yang merusak. Tidak bisa menyadari hal tersebut. Sehingganya jika perubahan hidup itu baik, panjenengan lakukan kebaikan. Kalau perubahan hidup itu buruk, panjenengan melakukan keburukan. Nah, kalau ini terjadi, apa bedanya dengan orang awam? Apa bedanya dengan orang awam kalau ini terjadi? Nggak perlu kita belajar seperti ini. Kalau baik buruk masih tetap kita lakukan. Siap menyelesaikan laku murni menuju suci, kemudian melanjutkan laku suci menuju abadi, berarti siap menghadapi perubahan-perubahan hidup yang terjadi di setiap detiknya, dan siap pula berwahyu pancalaku apapun bentuk perubahan hidupnya. Ranah dimensi kasukman yang paling dominan atau yang paling sering dialami oleh setiap pelaku, satu berupa bisikan, kedua berupa kerentek hati. Misal contoh bisikan, bantah tuh wong edan baku, atau apapun nasihat wong edan baku kamu harus mengikuti karena itu baik. Atau jangan semua kata-kata wong edan baku kamu ikuti, ada kalanya kamu harus mbalelo dari wong edan baku, jangan patuh ada kalanya. Baik buruk kan itu, ada baiknya ada buruknya, tapi sama-sama sukmanya, sama-sama kasukmannya. Baik sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali diikuti akan menjerumuskan, walaupun itu baik. Apalagi tidak baik. Sebenarnya baik dan buruk itu nggak ada. Karena apa? Karena baik buruk itu perkara sudut pandangnya manusia hidup yang membutuhkan kebaikan-kebaikan, keuntungan-keuntungan. Manusia hidup ada nggak yang nggak butuh keuntungan, yang nggak butuh kebaikan, ada nggak? Nah, dengan adanya kebutuhan manusia hidup inilah baik dan buruk menjadi ada.
Misal contoh, saya melakukan saya menanam padi. Dengan harapan padi ditanam, tumbuh padi, berbuah padi, dan kita bisa memanen padi, kemudian memproses dan menikmati hasil menanam padi. Itu baik kan? Di sisi lain, ada orang lain sedang menanam padi, merawat padi, lalu kita rusak. Kita acak-acak, kita rusak, kita injek-injek. Itu buruk kan? Tapi kita tidak akan tahu bahwa itu buruk. Yang pertama, kita tidak akan tahu kalau itu baik, itu nggak akan tahu. Kalau kita tidak punya kebutuhan. Nah, baik dan buruk itu perkara itu sebenarnya. Jadi kalau kita tidak ingin rugi, ya jangan lakukan keburukan. Kalau kita menginginkan keuntungan, ya lakukan kebaikan. Itu loh perkara baik dan buruk aslinya. Nah, ini akan kita hadapi di dalam perubahan-perubahan hidup yang terjadi di setiap saatnya. Dan di sini hidup hanya akan memberi. Apa yang kita terima, itulah apa yang mau kita terima, itulah yang akan diberikan oleh hidup. Ketika kita sudah bisa, ketika kita mengetahui, memahami, mengerti, menyaksikan perubahan-perubahan hidup yang terjadi di setiap saatnya, dan kita mau menerima, maka hidup akan memberi. Dia tidak peduli menguntungkan atau merugikan, itu tidak peduli. Gitu. Satu misal, saat ini saya baik, beberapa detik kemudian perubahan yang terjadi saya buruk, dan saya mau menerima keburukan itu. Artinya saya melakukan keburukan itu, maka hidup akan memberikan keburukan kepada saya. Karena saya mau menerimanya, alias mau melakukannya, keburukan itu. Nah, ini akan terjadi kalau kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kita lemah dan tidak terupdate di setiap saatnya, seperti halnya hidup yang selalu update di setiap saatnya. Contoh sederhana berikutnya. Katakanlah saat ini saya baik sama Bule atau sama Mas Agus. Ya. Saat ini saya baik sama Bule atau sama Mas Agus. Karena saya baik sama Bule atau sama Mas Agus, sudah pasti banyak keuntungan yang akan saya terima. Kira-kira gitu enggak? Beberapa menit kemudian atau beberapa detik kemudian, hidup saya berubah, dan perubahan di dalam diri saya adalah saya tidak baik sama Bule, saya tidak baik sama Mas Agus. Sudah pasti karena saya tidak baik, kerugian yang akan saya dapatkan. Kalau kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo saya lemah dan tidak terupdate di setiap saatnya, seperti halnya hidup yang selalu update di setiap saatnya, saya nggak bisa menyadari tentang keuntungan ketika saya baik sama Bule atau Mas Agus, tentang kerugian ketika saya buruk sama Bule atau sama Mas Agus.
Saya menganggapnya sama-sama perubahan hidup yang wajib saya lakukan, suka tidak suka. Suka tidak suka harus saya lakukan. Ketika hidup saya sedang baik sama bule, saya harus melakukan kebaikan sama bule. Kalau hidup saya sedang berubah buruk, saya harus melakukan keburukan sama bule atau sama Mas Agus. Itu yang akan saya lakukan jika kesadaran rasa cinta kasih sayang saya lemah atau tidak terupdate di setiap saatnya. Sekali, 2 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, seperti itu. Ke-8 dan seterusnya. Saat ini saya menganggap ibu saya adalah ibu kandung. Beberapa detik kemudian perubahan hidup menjadikan diri saya bahwa ibu saya itu pacar saya. Karena tidak tahu, nggak ngerti, nggak paham, nggak menyadari untung ruginya, ibu kandung saya sendiri pun saya naiki. Kalau sudah kau turuti, kalau sudah terjebak di situ, itu yang akan terjadi. Atau lagi, kalau sudah terjebak di situ, alias selalu diikuti, baik buruk selalu diikuti, kita tidak bisa memilah dan memilih mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Kalau sudah terjebak di situ, saat ini anak kandung saya, beberapa detik belum tentu dia anak kandung saya. Jika hidup sedang berubah atau merubah identitas jati diri saya, tidak sebagai bapak dari anak gadis saya. Ketika beberapa detik hidup merubah bahwa identitas saya bukan seorang bapak dari seorang anak gadis, maka ketika itu saya akan menggauli anak kandung saya. Tak tumpai nganti meteng dan bla bla bla. Kenapa? Karena saya nggak bisa menyadari mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang membangun, mana yang menghancurkan. Kalau sudah tergelincir atau terjebak di ranah dimensi kasukman, tentang ini dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo yang kuat. Dengan kekuatan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, kita bisa menyadari mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang membangun, mana yang merusak. Semua akan mengalami. Sebab karena itu di dalam manekung saya selalu memberikan motivasi, apapun prosesnya jangan sampai terpengaruh, apalagi mempengaruhi. Kesadaran harus tetap berpedoman kuat, menikmati rasanya proses, bukan prosesnya yang dinikmati, apalagi sampai diikuti. Sedangkan gerak dan gerik dari sukma yang paling sering dialami oleh setiap putro atau setiap pelaku adalah bisikan dan kerentek hati. Hati-hati jika sampai mengalami bisikan-bisikan. Jika sampai mengalami kerentek hati atau kehendak hati. Contoh hatinya kerentek ingin ke sana, jangan kau ikuti itu sukma. Kalau hidup yang melakukan tidak ada, saya ingin ke sana, itu nggak ada. Saya kasih contoh,
males kebelet beol, ada ajakan saya ingin ke WC, ada spontanitas jenengan bergerak mencari tempat pembuangan beol tanpa adanya kerentek, tanpa adanya bisikan. Nah, ini yang paling rawan di dalam spiritual adalah ranah dimensi kasukman. Kenapa saya sebut rawan? Karena kalau sudah terbiasa kita ikuti, dia akan menjerumuskan kita, bahkan menghancurkan kita. Ini banyak kejadian-kejadian, ini banyak teralami. Yang tawaduk sama saya, yang patuh sama motivasi-motivasi saya, pasti terselamatkan. Pasti saya jamin itu terselamatkan. Tapi kalau tidak tawaduk sama saya, tidak patuh sama motivasi-motivasi saya, belum lama ini ada yang namanya ngatikin dari Gunung Kidul, saya persilahkan pulang. Dan barusan ini, beberapa hari ini, ada kadang yang sangat dekat dengan saya, asik di dimensi itu, dan dia mempraktekkannya. Nah, karena kesadarannya lemah, kesadaran cinta kasih sayangnya lemah, tidak terupdate di setiap saatnya, dia nggak bisa menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu telah menyakiti saya. Sehingganya dia enjoy dan asik menjalankan itu. Maka berhati-hatilah di sini. Setiap manusia hidup sama-sama memiliki ranah dimensi kasukman masing-masing, bergantung dari lakunya. Yang paling rawan di sini. Saya menegur karena dia dekat sama saya. Kalau tidak segera saya tegur, bisa jadi saat ini dia tidak mengindahkan saya. Bisa jadi beberapa saat kemudian dia digerakkan atau dibisiki suruh ngambil pisau terus nyembelih saya. Bagaimana? Kesimpulannya, setelah seorang putra kekudangannya Romo yang sudah menyelesaikan laku suci, laku murni menuju sucinya atau manekungnya, yang kemudian melanjutkan ke laku suci menuju abadi, perubahan hidup akan teralami dan terjadi secara nyata, disadari tidak disadari. Satu misal belum bisa menyadari, kejadiannya tidak diketahui, tapi rasanya tetap akan terasa. Kalau bisa menyadari perubahan-perubahan hidup, perubahannya tersaksikan, rasa
di sini kita harus berkesadaran rasa cinta kasih sayang Romo dengan baik, dengan kuat, jika perlu dengan super kuat. Jika tidak, akan tergelincir, bahkan terjebak. Kalau sudah terjebak, sulit spiritualnya. Karena apa? Karena merasa benar sendiri. Tentang ini, awal-awalnya saya menggunakan istilah ibarat sebutir telur di ujung tanduk. Saya menggunakan istilah seperti itu. Karena apa? Karena saking rawannya. Perubahan hidup dalam keadaan samar saja sudah banyak menjebak orang. Perubahan hidup dalam keadaan samar saja sudah banyak mencelakai orang. Apalagi perubahan hidup benar-benar nyata adanya. Kalau kesadaran rasa cinta kasih sayang Romonya lemah, tidak terupdate di setiap saatnya, seperti halnya perubahan hidup yang selalu update di setiap saatnya, pasti tergelincir bahkan terjebak. Karena tidak bisa menyadari mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang membangun, mana yang merusak, mana yang menyakiti, mana yang membahagiakan. Tidak bisa menyadari ke situ. Taunya praktek, dan apa yang dia praktekkan itu dianggap benar semuanya. Karena apa? Memang benar, itu perubahan hidup. Benar. Yang dipraktekkan adalah perubahan hidup. Baik buruknya perubahan hidup. Benar. Tapi kalau baik dipraktekkan, buruk dipraktekkan, lah terus apa bedanya kita dengan orang awam? Nah, kalau seperti itu ngapain kita belajar seperti ini? Untuk apa kita belajar seperti ini? Kalau yang kita lakukan dan hasil dari apa yang kita lakukan sama persis dengan orang-orang awam. Artinya tetap bermasalah. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak digerakkan oleh hidup. Apapun itu yang bergerak pasti digerakkan oleh hidup. Tapi tidak semua gerak itu kehendak hidup. Karena ada 5 ruh di dalam diri kita. Sedulur papat atau 4 anasir dan hidup. Ketika perubahan hidup itu terjadi, jika kesadaran rasa cinta kasih sayang Romonya lemah, tidak terupdate di setiap saatnya, sama seperti halnya perubahan hidup yang selalu update di setiap saatnya, kita akan kobol-kobol, nggak akan tahu ini gerak ini kehendak hidup, apa gerak ini kehendak salah satu anasir kita nggak akan paham, nggak akan ngerti, nggak akan tahu. Nah, karena nggak tahu, nggak paham, nggak ngerti, akhirnya kita tidak bisa menyadari bahwa yang kita lakukan ini ada untungnya apa enggak, menguntungkan apa enggak.
membangun, menyempurnakan, menghidupkan, apa justru merusak dan mematikan? Tidak akan bisa menyadari tentang hal itu. Sehingganya tidak ada bedanya dengan orang awam. Nah, kalau seperti itu lebih baik jadi orang awam. Kalau orang awam wajar, lumrah, karena belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui. Lah kita yang katanya sudah mengerti, sudah memahami dan sudah mengetahui, lah kok sama yang belum mengerti, belum paham, belum tahu. Itu kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Untuk itulah kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Tingkatkan terus latihan manunggal jati dan update terus kesadaran rasa cinta kasih sayang Romomu masing-masing. Karena hanya dengan begitu kita bisa selalu menyadari alias berwahyu pancalaku di dalam perubahan-perubahan hidup yang terjadi di setiap